Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Balik lagi di YouTube channel aku, Haniagi Official. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi pengalaman aku interview di PT Sinarmas Multifinance Tbk. Aku dapet lowongan kerja tersebut awalnya seperti biasa dari Telegram, lanjut aku searching Instagramnya, kepo-kepo gitu kan, dikepo-kepoin itu Instagramnya Sinarmas Multifinance. Dan aku pada waktu itu untuk mengisi posisi back office, aku apply lowongan kerja back office itu di Sinarmas Multifinance melalui alamat email yang dicantumkan pada lowongan tersebut. Selang beberapa hari setelah aku mengirimkan berkas lamaran aku dapet WhatsApp untuk undangan interview di PT Sinarmas Multifinance. Kemudian besoknya aku berangkat untuk interview ke PT Sinarmas Multifinance, dan pada saat itu lumayan ada beberapa orang kandidat yang memang sama melamar pada posisi back office tersebut. Kita semua yang datang ke kantor Sinarmas Multifinance langsung diarahin waktu itu ke lantai 2, dan setelah tiba di sana kita langsung mengisi buku absen terlebih dahulu, dan selanjutnya kita menunggu di salah satu ruangan. Selang beberapa lama kita dikasih sama mbak-mbaknya semacam untuk mengisi formulir data diri kita, dan kita semua selanjutnya mengisi formulir tersebut. Dan setelah selesai semua diisi formulirnya, lalu kemudian dikumpulkan dan menunggu untuk dipanggil satu persatu untuk interview. Pada saat itu aku untuk interview yang pertama itu belum langsung sama pimpinan dari Sinarmas tersebut. Aku pada saat itu dan teman-teman yang lainnya diinterview sama mbak-mbaknya yang tadi memberikan formulir form data diri seperti itu, dan kita dipanggil satu-satu. Dan pas bagian aku nih dipanggil ke ruangan, aku disuruh perkenalkan diri, tapi setelah itu lanjut mbak-mbaknya itu ngomong seperti ini, apakah kamu siap untuk buka hijab? Dan kebetulan pada saat itu aku datang memakai hijab ya teman-teman. Jadi aku ditanya seperti itu, dan setelah aku mikir pada saat itu di ruangan tersebut, dan memang aku masih kepo, masih penasaran untuk proses rekrutmen selanjutnya itu seperti apa tahapannya di Sinarmas Multifinance, sehingga aku menjawab iya, bersedia. Dan pada saat itu kalau yang memang tidak bersedia untuk tidak memakai hijab itu boleh langsung pulang, dan kalau yang bersedia tidak pakai hijab, kalau misalkan nanti keterima di sana, kerja di sana, itu selanjutnya ditunggu dulu, jangan dulu pulang, lanjut interview sama atasan mbaknya, langsung interview sama atasannya langsung. Dan setelah semuanya selesai dipanggil satu-satu interview, dan tinggal sisa beberapa orang aja nih yang memang bersedia untuk lanjut ke tahap berikutnya, dan kita dipanggil satu-satu lagi masuk untuk interview sama atasannya langsung, mbaknya tersebut yang mengisi posisi CS waktu itu. Dan lanjutlah interview seperti biasa, perkenalan diri dan sebagainya, lengkap memaparkan mengenai diri kita, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan keluarga dan sebagainya. Dan beliau juga memang menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan pada saat itu. Seperti biasa untuk gaji dan semacamnya, untuk benefit-benefit yang didapatkan yang namanya di PT, di perusahaan itu sesuai UMK setempat. Ada juga untuk tunjangan-tunjangan lainnya seperti BPJS, dan ada tunjangan-tunjangan seperti untuk tenaga back office. Aku mengetahui untuk lowongan back office tersebut itu kan hanya back office aja, tapi ternyata pas setelah interview pada waktu itu, jadi memang yang dibutuhkan itu di sana back office-nya ada dua macam. Ada back office yang untuk pelayanan, ada back office CU kalau nggak salah. Jadi back office CU itu back office yang memang memegang untuk BPKB. Sebenarnya memang di
sama aja di semua perusahaan leasing semacam itu. Jadi memang itu aja sih, ada bagian BPKB, back office, front office. Cuman memang mungkin ada perbedaan dalam penyebutan, dalam penamaannya aja. Tapi sebenarnya untuk fungsi pekerjaannya hampir-hampir semua yang namanya lembaga keuangan ataupun leasing. Setelah selesai interview, aku lanjut pulang dong. Soalnya kan memang tinggal ditunggu info selanjutnya. Nanti kalau misalkan kata bapaknya yang interview aku waktu itu, kalau misalkan kan di BI checking dulu, soalnya kita katanya di perbankan. Jadi kantornya itu memang nyatu sama Bank Sinarmasnya. Jadi memang terutama aku khususnya yang interview waktu itu dikasih tahu sama bapaknya waktu itu kita dilakukan BI checking dulu, karena memang di dunia perbankan jadi memang harus di BI checking dulu. Soalnya kenapa? Karena menurut statementnya dari sana, ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya kredit yang menunggak semacam itu, ibaratnya di analogikannya gini, sama itu kan tanggung jawab kita yang namanya kredit atau cicilan, sama itu kan menjadi tanggung jawab kita, sama yang menjadi tanggung jawab kita pribadi aja, kita ibaratnya tidak mematuhi ataupun lalai, gimana sama pekerjaannya nanti kalau misalkan kita keterima kerja di sana. Jadi analoginya seperti itu. Kalau kita kerja di sana keterima, gimana nih mungkin dari segi tanggung jawabnya, apakah bisa diandalkan apa tidak, seperti itu. Sebenarnya yang saya tahu yang namanya BI checking itu dulu pas aku interview di Bank Mega, sama kan di BI checking dulu, kata waktu itu saya melalui vendor juga, melalui outsourcing, kata masnya bilang seperti ini, tidak apa-apa sebenarnya kita punya tunggakan, cicilan ataupun kreditan apapun, selama cicilan itu atau kreditan itu statusnya lancar dan tidak ada masalah apapun. Kalaupun kita di BI checking itu memang terdeteksi kan, ada data-datanya kita punya cicilan di mana-mananya, tapi kan itu tidak menjadi masalah selama itu kita lancar dalam pembayarannya, seperti itu. Yang jadi masalah itu ketika kita di BI checking dan data-data kita itu memang cicilannya itu bermasalah, ada tunggakan memang yang tidak kita bayar udah lama, atau ibaratnya statusnya bedep kayak gitu, jelek. Nah itu yang jadi masalah. Dan setelah aku pulang interview dari sana, selang beberapa hari ada undangan psikotes, dan waktu itu bapaknya bilang aku di BI checking dulu, kalau misalkan BI checkingnya lolos bagus, nanti ada undangan untuk psikotes dari HRD katanya. Setelah kalau misalkan hasilnya bagus, psikotesnya bagus, nanti lanjut ada interview sama yang dari cabang sama yang dari pusat, katanya seperti itu. Aku waktu itu mengisi psikotes online, wah luar biasa. Pada waktu itu aku ngerasa ngisi psikotesnya itu ketika aku tes CPNS, aku ngerasa seperti itu. Soal psikotesnya itu memang banyak banget, dan memang aku ngerasa itu kayak soal CPNS. Kenapa? Karena ada matematikanya, ada pengetahuan umumnya, dan tes psikologinya itu memang banyak banget, sehingga memang kita memakan waktu itu 2 jam, sekitar 2 jam ada, dan kita nggak boleh kembali gitu. Memang kalau misalkan sudah dimulai psikotes itu, kita lanjut aja mengerjakan tes psikotes itu, jadi kita nggak bisa kembali kayak gitu. Pas sudah mengerjakan psikotes itu, nunggu beberapa hari, aku ada di interview lagi, aku ada jadwal interview lagi. Di interview dikasih tahu sama orang cabangnya bahwa nilai psikotes aku katanya bagus, saya sudah menerima hasil psikotesnya, dan kamu bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, interview sama pusat, sama dari pusat. Dan sebelum aku ditelepon sama orang cabangnya nih, dikasih tahu nilai psikotes aku bagus apa enggak, aku itu udah ada di interview lagi nih sama tim HRD-nya Sinarmas Multifinance. Jadi aku itu udah interviewnya itu memang susunannya itu banyak banget menurut aku ya, dari sekian pengalaman aku, dari banyak pengalaman aku interview,
Memang itu memang lumayan agak kompleks juga untuk tahapannya. Aku pertama interview yang ke cabangnya, datang langsung. Yang kedua itu aku melakukan psikotes, langsung aku melakukan interview sama HRD-nya, HRD Sinarmasnya yang dari pusat. Setelah itu aku dijadwalin lagi untuk interview sama orang pusatnya, sama yang dari Jakarta. Nah, aku itu yang interview sama orang pusat dari Jakarta itu adalah babak penentuan di mana kita lolos apa enggak ketika interview tersebut. Dan tibalah saatnya aku interview sama yang dari pusat dari Jakarta. Jadi memang atasan yang di cabang seperti itu. Jadi atasan langsung yang di cabang dari Jakarta seperti itu. Dan seperti biasa perkenalan diri dan sebagainya, ditanya tentang pengalaman kerja yang lebih digali-gali lagi mengenai job desk keseharian, pengalaman kerja sebelumnya itu bagaimana, kalau misalkan ada kita pernah melakukan pencapaian itu gimana cara bisa melakukan pencapaian tersebut itu gimana aja, dan untuk hasilnya itu gimana. Pokoknya ditanya, digali-gali lebih dalam sama yang interview waktu itu. Aku kan belum rezeki waktu itu, memang tidak keterima di Sinarmas Multifinance. Kenapa? Karena memang sebelumnya pas aku interview di cabang itu aku dikasih tahu di sini katanya di Sinarmas itu harus good looking. Pokoknya aku udah dikasih tahu pas nanti interview sama orang pusat katanya memang harus good looking. Dan waktu itu pas aku udah dikasih tahu hasil psikotes aku bagus, udah diinterview sama HRD-nya Sinarmas juga udah, dan katanya oke, bisa lanjut ke tahapan interview selanjutnya. Memang aku kan dikasih tahu di telepon dulu katanya untuk persiapan interview sama orang pusat. Katanya tidak hari ini, tapi tidak hari ini, kemungkinan besok, jadi kamu persiapkan aja. Ya aku ya udah dong, karena kan besok ya udah dikasih tahu katanya besok interviewnya. Ya pas waktu itu aku memang tidak ada persiapan untuk mau interview lagi, soalnya kan dikasih tahunya katanya besok interview selanjutnya. Ya pada waktu itu aku ya santai-santai aja, tidak ada persiapan apapun. Tapi tiba-tiba pas udah sore banget, sekitar jam 4 apa setengah 5 gitu, aku lagi mengerjakan sesuatu. Memang aku tiba-tiba di video call gitu dari WhatsApp untuk melakukan interview. Ya gimana, aku tidak ada persiapan, soalnya kan memang dikasih tahu besok. Aku melakukan aktivitas yang lain, tidak ada kepikiran untuk interview hari ini seperti itu. Jadi ya memang pokoknya situasinya mendadak untuk interview. Dan aku di interview aku dengan cepet-cepet, dengan buru-buru, ya udah penampilan seadanya seperti itu karena memang tidak ada persiapan. Taunya kan besok mau interviewnya, aku diinterview sama HRD lagi, akhirnya sama HRD cabangnya beda lagi. Ini yang interviewnya beda lagi sama HRD cabang yang di cabangnya. Nah sama diinterview sama dari pusatnya. Jadi aku diinterview sama dua, sama HRD cabang sama pusat. Dan ya udah aku seperti halnya seperti biasanya interview, perkenalan diri dan sebagainya. Dan setelah aku selesai interview itu, aku ditanya dong sama orang cabangnya, dikirimin foto pas saat aku interview, ini kamu baru bangun tidur ya, kayak gitu. Katanya ini nanya ke saya, gimana mau diambil apa enggak. Ya udah dengan memohon maaf aku bilang sama beliau, iya Pak, mohon maaf dikarenakan memang saya tidak ada persiapan, karena saya taunya dikasih tahu sama Bapak untuk interview itu kan besok hari seperti itu. Ya udah setelah itu memang tidak ada komunikasi lagi, dan fix aku dengan keyakinan aku kayaknya memang nggak keterima nih. Dan ternyata benar, selang 2 hari setelah aku interview itu diposting lagi dong lowongan back office itu sama marketing, diposting lagi. Jadi ya memang aku udah feeling udah nggak bakal keterima, dan aku ya ikhlas dan legowo dong menerima. Ya udah memang mungkin bukan rezeki seperti itu. Tapi bukannya gimana sih aku menerima untuk gak keterima nggak apa-apa, mungkin kan belum rezeki. Cuman rasanya aku tuh bisa lebih maksimal lagi gitu, seandainya interviewnya itu memang dilakukan esok harinya itu gitu. Mungkin aku
ada persiapan lebih untuk mempersiapkan semaksimal mungkin untuk interview tersebut gitu. Yang aku sesali sih di situ, bukan menyesal sih, cuman rasanya tuh kurang puas aja gitu. Soalnya aku ngerasa aku bisa lebih baik dari itu, tapi ya tidak menjamin untuk aku lolos juga sih. Oke, sekian dulu cerita pengalaman aku interview di Sinarmas Multifinance. Semoga cerita pengalaman aku ini siapa tahu menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya yang memang sekarang lagi ada panggilan nih dari Sinarmas, harus gimana nih, mempersiapkan apa, dan pokoknya lagi cari-cari informasi deh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk prosesnya dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.